Halo, saya Diren Patikawa. Saya di kelas 12A absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada Anda mengenai bahasa pemrograman C++ uh, untuk beberapa uh, tipe soal dan tipe pengkodingan, yaitu satu adalah kita menentukan volume bola, dan yang kedua kita akan menentukan perulangan fungsi daripada suatu perulangan. Pertama saya jelaskan adalah menghitung volume bola menggunakan program ini yang kita bisa temukan di onlinegdb.com. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu daripada baris ke-15 ya. Dan kalau untuk yang baris 13 dan 14 ini memang di setiap kita melakukan coding menggunakan C++ pasti akan selalu ada urutan kode seperti itu. Lalu berikutnya pada baris 15, pada baris 15 ini sebenarnya kita menggunakan ini ya, kalau kita menggunakan angka-angka yang memang tidak menggunakan koma. Jadi kalau mungkin hitung luas persegi atau persegi panjang yang mungkin angkanya tidak, rumusnya mungkin tidak ada angka-angka koma, nah kita menggunakan in ya. Nah, namun kita menggunakan float ini agar kita ini dapat menggunakan koma dan apabila hasilnya tuh diperkirakan adalah angka koma gitu ya. Jadi kalau rumus-rumusnya seperti ini, volume lingkaran ada angka 1,3 lalu 3,14. Nah, ini saya sarankan untuk menggunakan float ya. Lalu di sini ada variabelnya yaitu R, agar nanti ketika kita masukkan rumusnya menggunakan menggunakan R, dia sudah terdata di awal pengkodean ya pada baris 15. Lalu di sini adalah count. Count ini sebenarnya ini adalah satu perintah agar bahasa pemrogramannya ini menjalankan apa yang berisi dalam kutipan hijau-hijau ini ya. Jadi ada garis, lalu ada program hitung volume bola, lalu ada garis lagi, lalu masukkan panjang. Nah, ini ada salah kata, panjang air bola atau jari-jari bola gitu ya. Nah, ini hijau-hijau ini agar ketika kita run programnya tulisan-tulisannya ini muncul begitu ya. Nah, lalu di sini pada baris 19 kita meminta untuk memasukkan panjang air bola, di mana nanti kita akan mengisi panjang air bola itu berapa gitu ya, jadi bola tersebut berapa. Nah, angkanya nanti bisa bebas gitu ya. Lalu ini adalah count. Jadi count ini ketika kita prinsipnya ketika kita run programnya, dia pasti akan kata-kata yang terdapat pada kutipan hijau ini pasti akan masuk, akan terlihat pertama. Lalu berikutnya chain R. Chain R ini adalah, nah dari count yang sebelumnya yang dimana kita memasukkan panjang jari bola, angka berapapun yang kita masukkan ini adalah maksudnya adalah dia adalah jari-jarinya. Jadi chain ini sebenarnya dia memperjelas kembali bahwa apapun angka yang kita masukkan adalah R-nya gitu ya. Lalu berikutnya agar program ini tahu bagaimana menghitung volumenya, tentu saja kita harus menulis rumusnya. Namun tanda kalinya kita gantikan dengan tanda bintang di atas gitu ya. Dan kita jangan lupa untuk setiap habis daripada baris kode kita harus mengetik titik koma ya, agar programnya bisa berlanjut. Nah, lalu kita tuliskan count lagi agar nanti apabila program ini sudah bisa menjalankan perhitungannya, perhitungannya nanti akan disambungkan dengan volume bola daripada ada tulisan hijau yang nanti akan muncul, lalu hasilnya ini volumenya adalah sesuai dengan volume yang di sini. Jadi nanti jadi ini seperti mengikat gitu ya. Jadi R-nya dari sini. Jadi maksudnya angka yang kita masukkan adalah R, lalu ada rumus volumenya. Nah, volume ketika sudah ditemukan nanti hasilnya adalah volume bola adalah, nah volume adalah volume yang didapatkan dari sini sesuai dengan nilai R yang kita masukkan. Lalu NDL, yaitu berarti program ini berakhir gitu ya. Nah, coba kita sekarang run ya.
Nah, seperti ini kira-kira ya, seperti yang tadi saya sudah bilang. Nah, sekarang saya ingin masukkan R bolanya adalah misalnya 7 gitu ya. Nah, kita enter. Nah, langsung di sini ada volume bola adalah 1400,13. Nah, jadi begitu. Nah, ini mungkin saya coba ini dulu ya. Saya copy dulu. Saya mungkin spasi-spasi dulu ya agar mungkin lebih rapi perjalanan programnya. Tadi saya masukkan 7. Nah, ini akan sudah lebih jelas ya. Oke, berikutnya kita akan saya akan menjelaskan sebuah program untuk pengulangan ya. Jadi di pengulangan itu kita bisa menggunakan fungsi for, while atau do while. Nah, di sini yang saya ingin jelaskan dan gunakan adalah untuk yang for ya. Jadi sebenarnya kalau di perulangan ini ada beberapa komponen yang harus kita gunakan, yaitu komponen di awal perulangan, lalu kondisi perulangan, hingga yang terakhir adalah iterasi ya gitu ya, iterasi bahwa variabel itu harus ditambahkan berapa kali gitu ya. Nah, pertama-tama di sini kita ada i. I ini adalah variabel counter, yaitu variabel inilah yang akan menentukan berapa kali perulangan harus dilakukan gitu ya. Lalu berikutnya kita turun pada kode for-nya. For i sama dengan 1, titik koma i kurang dari 15, titik koma i plus plus. Nah, ini maksudnya apa? Pertama, artinya begini. Jalankan pengulangan mulai dari i sama dengan 1 hingga i kurang dari 15. Jadi pengulangannya dari 1 sampai 14 berarti ya. Berarti nanti akan ada 14 tulisan apabila kita menginput sebuah tulisan gitu ya. Lalu jalankan iterasi dan tambahkan ini sebenarnya bisa kita tulis dengan i plus 1 ya, atau mungkin kalau i plus 2 bisa juga gitu. Nah, kalau di sini i plus plus ini berarti i plus 1 gitu ya, sama aja dengan gitu. Lalu jalankan naikkan nilai variabel i sebanyak 1 kali. Nah, gitu. Kira-kira maksud daripada kode ini adalah seperti itu. Nah, lalu kita jangan lupa ini ada tanda kurung kurawal. Lalu kita masukkan saja nilai count-nya ya, count-nya. Nah, di sini bebas. Nah, karena saya suka mendengar lagu-lagu Krispati belakangan ini, saya tulis saja Krispati gitu ya. Jadi saya tulis ulang lagi ya, Krispati gitu ya. Nah, ini maksudnya sama seperti tadi ya, bahwa apapun angka yang apapun tulisan yang berada dalam kutipan hijau ini pasti nanti akan muncul di programnya gitu. Nah, maksud daripada keseluruhan program ini adalah nanti program ini akan menjalankan pengulangan kata Krispati di sini mulai dari 1 kali sampai kurang dari 15. Berarti nanti ada kata Krispati sebanyak 14 kali gitu ya. Lalu NDL, yaitu berarti program ini berakhir gitu. Lalu kita run ya. Coba kita run. Nah, ini kalau kita perbesar. Nah, tulisan Krispatinya benar ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, benar kan? Ada 14 pengulangan kata Krispati. Nah, kira-kira itu adalah fungsi for untuk melakukan perulangan kata. Oke, saya kira terima kasih atas penjelasan pemrograman C++ saya. Terima kasih dan sampai jumpa.